Halo semuanya, apa saja yang menarik perhatian di akhir pekan ini kita bahas di sini dalam catatan akhir pekan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PRFM supaya Anda bisa dapatkan video-video menarik lainnya bersama kami. Oke, ini kabar mengejutkan yang kita mulai dari minggu lalu ya. Dari nama-nama yang sudah kita kenal, kemudian ada konferensi pers yang dilakukan. Ya, kabar mengejutkan Sabtu malam minggu lalu atau Sabtu sore minggu lalu datang dari keterangan pers yang dilakukan di akun YouTube Sekretariat Presiden yang kita kutip juga untuk Anda, yaitu mengenai apa yang disampaikan oleh Mensesnek dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto terkait kondisi Menteri Perhubungan yang positif corona. Berikut cuplikannya. Pasien nomor 76 tersebut salah satu pejabat di kementerian. Gejalanya seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Apakah sudah ada penyakit penyerta atau seperti Jadi awalnya beliau dirawat dengan penyakit penyerta di rumah sakit swasta, sebuah rumah sakit swasta. Kemudian disertai dengan perkembangannya timbul sesak nafas. Nah, selanjutnya beliau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pemasangan beberapa alat medik ya, supaya kondisi beliau tertangani dengan baik. Dan saat ini beliau kita rawat di RSPAD dan tadi sore tim yang merawat menyatakan ada perbaikan keadaan umum beliau. Ya, sekali lagi atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Seperti sebagaimana saudara juga sudah tahu, banyak sekali tentu saja tugas Kementerian Perhubungan yang terlibat di dalam hal ini, mulai dari evakuasi dan lain-lain dan penyediaan fasilitas yang juga membutuhkan fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan. Jadi sekali lagi ini keterlibatan beliau, kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak ini. Jadi semoga tadi saya sudah mendapatkan laporan dari RSPAD dan laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Jadi ini alhamdulillah, jadi doa kita bersama dan tentu saja rumah sakit bekerja keras agar beliau semakin sehat. Demikian halnya juga bagi pasien-pasien yang lain juga semakin sehat. Oke, jika minggu lalu informasi mengenai Tom Hanks dan pemain belakang Juventus, kali ini informasi mengenai pelatih Arsenal, Mikel Arteta, yang dinyatakan positif corona. Hal ini membuat tim asal London tersebut mengisolasi tempat latihan mereka, termasuk mengarantina sejumlah pemain yang kontak dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Kita kembali ke Indonesia, di mana pada hari Jumat lalu, satu informasi yang kembali kita bisa dapatkan dan videonya juga tersebar di mana-mana, yaitu mengenai Wali Kota Bogor Bima Arya yang setelah pada saat itu dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan dan sebagainya. Beliau juga rupanya setelah hasil tes mengumumkan dalam sebuah video bahwa dirinya juga positif corona. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
untuk menangani ini. Saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di Kota Bogor ini kepada Wakil Wali Kota Kang Didi Rahim beserta seluruh jajaran Pemkot yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor ini secara maksimal. Oke, berikutnya, mal yang dikabarkan sepi di Kota Bandung. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa video yang kami tampilkan, yang juga merupakan kiriman dari warga masyarakat dan pendengar PRFM, baik itu lewat media sosial atau juga lewat WhatsApp dan sebagainya. Ya, pandemi Corona memang membuat pemerintah meminta warga untuk menjauhi pusat keramaian, dan hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Selain sekolah yang sepi karena kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah masing-masing, beberapa mal di Kota Bandung pun sepi oleh pengunjung. Berikut video-videonya yang bisa Anda saksikan juga. Sakit. Secara statistik, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi. Selain Indonesia ada Filipina dengan 9,4%, Italia dengan 7,94%, Iran dengan 6,53%. Cina sendiri dengan angka kematian tertinggi justru punya angka atau tingkat kematian atau case fatality rate CFR yang rendah, yakni 3,84%. Dalam beberapa media online, juru bicara Forum Peneliti Muda Indonesia atau Young Scientist Forum, Barry Juliandi bilang, itu dikarenakan masih cukup rendah angka kasus positif di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Sebab memang pemerintah Indonesia tidak melakukan mass screening. Nah, tingkat kematian di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kematian di beberapa negara lain, yang misalnya dengan Korea Selatan yang memang melakukan pendataan secara masif. Korea Selatan itu punya tingkat kematian 0,09% ya per 18 Maret lalu dengan total kasus positifnya 8.400-an dan kasus meninggal dunianya 84 kasus. Di acara Mata Najwa kalau Anda lihat kemarin, ya ada Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang bilang bahwa secara statistik sulit untuk dibaca karena data yang tidak transparan. Dokter sebagai pasukan terdepan berperang melawan COVID-19 ini tidak tahu berapa jumlah musuh yang ada, di mana musuhnya. Belum lagi tidak dilengkapi dengan senjata yang cukup lengkap. Dan kemudian Najwa menanyakan soal seringnya konferensi pers dan sebagainya. Dr. Arman menjawab, dokter itu harus tahu data-data tersebut secara real time. Dia juga memberikan rekomendasi ke pemerintah dan para ahli kesehatan, salah satunya adalah tes massal. Ini penting dilakukan untuk mengetahui berapa jumlahnya, di mana lokasinya, seperti apa yang dilakukan di Cina, di Korsel, dan di Singapura. Itu harusnya bisa dicontoh. Dan ada saran dari Dr. Aman. Yang pertama adalah testing atau tadi ya screening sebanyak mungkin, kemudian juga ada tracing, kemudian karantina dan social distance. Ada banyak hal yang terdampak dari kasus corona. Salah satunya adalah pertandingan Persib minggu kemarin. Itu adalah menjadi salah satu pertandingan terakhir Liga 1 sebelum akhirnya ditunda untuk sementara waktu. Tidak hanya Liga 1 tapi Liga 2 juga ya mengalami nasib yang sama. Kalau disampaikan oleh Menpora, artinya PSSI, PT Liga dan stakeholder lainnya ini memerhatikan
serius himbauan dari WHO maupun Kementerian Kesehatan. Dan ini juga sebagai bukti pemerintah berkoordinasi dengan cabang-cabang olahraga dalam penanganan terkait penyebaran virus corona. Sementara Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara Estaryono mengaku jika Persib Bandung menghormati dan menghargai putusan tersebut. Menurut Kuswara, pada saat kompetisi diliburkan, ada sisi positifnya juga. Pasalnya para pemain punya kesempatan untuk memulihkan kondisi dan diharapkan performa Persib semakin baik saat liga bergulir kembali. Koswara juga menegaskan ketetapan yang segala hal ya mengenai pencegahan corona bukan hanya untuk pemain dan juga pelatih, tapi seluruh staf, seluruh manajemen harus patuh dari aturan ini, seperti penggunaan masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan sebagainya. Nah, kita beralih ke cabang olahraga lainnya. Ini juga terjadi di babak Final Four dan Grand Final Pro Liga 2020 yang resmi batal digelar. Hal ini diputuskan PBVSI selaku induk tertinggi bola voli di Indonesia demi menjaga kesehatan dan keselamatan untuk banyak orang. Dalam putusannya, PBVSI merujuk pada keputusan BNPB yang memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Selain itu, Badan Voli Dunia atau FIVB pun telah memutuskan untuk menghentikan semua pertandingan bola voli karena atau imbas dari pandemi corona ini. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan beberapa hal yang menarik perhatian lainnya dalam catatan akhir pekan setiap Sabtu hanya di channel YouTube PRFM bersama saya Prastio Adi.